Pemberian bantuan sosial makin masif jelang pemilihan umum 2024. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran karena bansos rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto dan peneliti Perludem Ihsan Maulana. Selamat sore Mas Ratno, Mas Ihsan. Selamat sore Mas Reza, Mas Ihsan. Baik, saya langsung ke Mas Ratno. Mas Ratno, apakah penolakan terhadap survei Indopol ini juga pernah terjadi sebelumnya? Sebenarnya apa yang menjadi kendala Indopol sampai tidak merilis tingkat elektabilitas setiap pasangan Capres-Cawapres untuk periode 8 hingga 15 Januari lalu? Ya Mas Reza, saya ingin sampaikan begini, Indopol itu melakukan survei sejak 2019 ya, saat Jokowi periode kedua itu, tapi intens di 2024 ini sejak 2021. Persoalan-persoalan ke lapangan itu saya tidak mendapat kendala sebenarnya. Biasanya itu kendalanya teknis saja, misalkan perizinan, kemudian kebutuhan administrasi begitu ya. Tetapi di bulan Januari ini kami menemukan kendala teknis yang berakibat pada molornya pengambilan data kami. Maka kami sebagai peneliti bertanya kepada surveyor, kenapa kok molor? Oh, ternyata ada penolakan di pihak kelurahan, kemudian RT, bahkan responden. Ini biasa umum ya, metode yang kami lakukan itu mengambil data di kelurahan untuk mengajak RT, kemudian mendatangi RT terpilih untuk mengajak kakak. Ini ternyata ada kendala. Nah, satu hal yang disampaikan oleh pihak kelurahan, kemudian RT dan responden ini adalah hampir sama di beberapa wilayah itu. Ini khususnya yang saya survei Jawa Timur ya, Mas ya, Reza. Apa alasan warga? Itu menjawab bahwa saya tidak ingin terpetakan pilihan kami, begitu ya. Dan ini akan berakibat pada pencabutan bansos. Informasinya begitu. Kita tanya lagi loh, kenapa? Karena ada sebagian desa kami yang pada saat pilkada tahun lalu itu mengalami yang sama ketika tidak sama dengan penguasa terpilih, misalkan itu dia mendapatkan menjadi korban pencabutan PKH. Saat ini terjadi di Kabupaten Lamongan. Nah, kami sebagai peneliti kemudian ini saya harus ungkap, gitu ya, ini harus saya ungkap karena ketika saya melihat cross tabulasi di dalam analisis kami itu umumnya yang basis pemilih PDIP yang ada di Matraman di Jawa Timur ini undecided voternya tinggi, Kabupaten Blitar sampai 85%, kemudian Jombang 67,5% misalkan, kemudian Madiun juga hampir sama 40%. Nah, ini saya melihat ada keanehan begitu ya, ada keanehan. Apa sebenarnya begini, Mas Reza? Satu, mereka ini memang memilih gitu ya, salah satu paslon di bawah tekanan karena takut bansosnya dicabut, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, memang dia menyembunyikan begitu ya, pilihannya gitu ya. Misalkan dia menjawab tidak tahu begitu, agar apa? Agar aman. Karena kalau dia tidak terpetakan, bansos dan PKH itu bisa dia terima. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Mas Ratno, ada berapa persen warga yang takut bansosnya dicabut begitu, sehingga akhirnya menolak survei? Kalau persentase saya pikir begini, Mas Reza. Saya menemui pertama penolakannya yaitu di kota Surabaya, kemudian di kota Malang, di kota Batu, di Kabupaten Banyuwangi, di Bangkalan, Lamongan, kemudian kalau di Jawa Barat, karena kami mensurvei 3 provinsi gitu ya dengan 1.200 responden, itu kota Depok, kota Bekasi, kota Bogor, kemudian Banten itu di Cilegon, kemudian di Serang, di Lebak, di Pandeglang, kemudian di Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Nah, ini kalau seandainya satu kabupaten aja PSU-nya kurang lebih 30 responden sampai 40 dan hampir semua kasusnya hampir sama ditolak. Ini kurang lebih kalau saya hitung ya sekitar 20% lah kalau dari jumlah PSU yang ada begitu ya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, jadi merata ini ya, warga yang khawatir jika disurvei itu takut akan kehilangan bansos begitu ya, Mas Ratno?
Gini, kalau merata tidak perlu investigasi ulang ya, dan itu bukan ranah kami ya. Kami hanya menemukan case di Jawa Timur, di sebagian Jawa Barat dan Banten. Kira-kira begitu. Jadi Oke. gitu, Baik, Mas saya Reza. langsung ke Mas Isan. Kalau begitu Mas Isan, dengan adanya penolakan warga ini untuk disurvei, apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat memang tidak dalam kondisi bebas memilih, dalam tekanan begitu? Apakah ini artinya ada intervensi dan intimidasi dari kekuasaan? Menurut Anda seperti apa Mas Isan? Ya, Mas Reza, kalau kita lihat ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ratno, ini bisa mengindikasikan bahwa ada informasi yang keliru atau cenderung bahkan disinformasi yang diberikan oleh publik. Dan tadi ya, kalau apakah memang ada intimidasi, saya khawatir justru ada pengaruh ya terkait dengan penggunaan isu bansos untuk mempengaruhi pemilih. Padahal kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilu, itu ada larangan tuh bagi peserta pemilu atau tim kampanye itu tidak boleh memaksa pemilih untuk menggunakan atau berpihak kepada paslon tertentu atau tidak menggunakan hak suaranya. Jadi kalau dilihat memang jangan-jangan isu atau informasi soal bansos akan dicabut begitu ya, atau ada intimidasi terhadap pemilih nanti kalau memilih paslon di luar misalnya dari apa yang ditentukan misalnya ya, itu juga merupakan bagian dari intimidasi kepada pemilih dan ini harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Oke, ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tapi sampai alasan warga itu mengatakan bahwa agar tidak terpetakan secara politik. Kenapa ini bisa terjadi, Mas Isan? Ya, itu bisa saja ya. Pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ratno bahwa pemilih tidak ingin memberikan informasinya bahwa siapa yang akan dipilih. Atau juga mungkin tadi juga apa yang disampaikan betul begitu ya, karena mereka khawatir apa yang menjadi hak mereka begitu ya, salah satunya adalah bantuan sosial itu akan hilang atau dicabut begitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi titik rawat dalam penyelenggaraan pemilu 2024, bagaimana politisasi bansos. Saya jadi teringat dengan penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19, cara-cara dan upaya. Mas Isan? Baik, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Mas Isan. Kami masih akan kembali dengan pembahasan ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Primetime News. Pemirsa, Anda kembali lagi di Primetime News. Kita masih berbincang dengan Mas Ratno dan juga Mas Isan. Mas Isan, melanjutkan dialog kita sebelumnya tadi. Jadi apakah memang bansos ini bisa menjadi faktor krusial yang membuat terjadinya perubahan pilihan yang signifikan dalam Pilpres 2024 di menit-menit akhir begitu ya, jelang pencoblosan 14 Februari nanti? Ya, tentu ini akan sangat menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemilih. Karena kalau kita berkaca di pilkada serentak tahun 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19, dengan kucuran bansos ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, itu sangat mempengaruhi pilihan pemilih dalam konteks pelaksanaan pilkada. Nah, ini yang dikhawatirkan sebetulnya oleh publik nanti ya, kalau tidak diatur, tidak diawasi terkait dengan penyaluran bansos di tengah semakin dekat hari pemungutan suara, justru politisasi bansos untuk mempengaruhi pilihan pemilih itu semakin tinggi. Padahal di dalam undang-undang pemilu itu ada aturan yang jelas bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan kegiatan ya yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam konteks penyaluran bansos selama ini kan sebetulnya menunjukkan kepada publik upaya ya untuk meyakinkan atau mengarahkan pemilih kepada satu pilihan tertentu yang kita tahu itu sangat berkaitan dengan penyaluran bansos. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebetulnya dan menjadi kewenangan Bawaslu untuk bisa mengawasi agar politisasi bansos tidak menjadi semakin luas begitu. Oke, apakah KPK juga perlu untuk mengawasi terkait dengan bansos ini, Mas Isan? Karena kan KPK juga sudah mengingatkan berkali-kali adanya konflik kepentingan sebagai embrio tindak korupsi begitu. KPK perlu mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah membekukan dana bansos hingga pemilu selesai. Itu penting tidak? Atau itu memang harus dilakukan oleh KPK? Seperti apa pandangan Anda, Mas Isan? Ya, pertama memang sebetulnya bahkan bukan hanya KPK, tapi penegak hukum lain ya, seperti kepolisian dan kejaksaan.
karena ini berkaitan dengan tadi tindak pidana umum dan juga potensi nanti kalau ada penyalahgunaan bantuan sosial yang terindih pada korupsi, kolusi dan nepotisme itu maka menjadi ranah kepolisian, kejaksaan dan KPK. Nah, ini yang menjadi salah satu yang cukup penting. Selain penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu juga perlu melakukan pengawasan, menurut kami ya penegak hukum juga harus mengawasi. Apalagi kalau kita tahu kan mudah sekali ya Mas untuk melihat sebetulnya kapan waktu gitu ya, dan juga dalam konteks program anggaran begitu ya, bansos itu kapan disalurkan. Pasti ada waktu, penghitungan dan prosesnya. Nah, kalau tata cara penyaluran bansos itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah diagendakan atau sudah direncanakan, nah maka potensi untuk berkaitan dengan tadi ya penyalahgunaan wewenang dalam konteks penyaluran bansos sangat mungkin terjadi. Maka penegak hukum harus menangani hal itu. Oke, saya kembali ke Mas Ratno. Mas Ratno, dengan temuan adanya anomali undecided voters begitu ya, apakah artinya memang angka elektabilitas Capres-Cawapres 2024 tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei? Gini, klaim ini sebenarnya saya tidak mengeneralisir lembaga survei yang lain ya, karena lembaga survei yang lain juga permasalahannya mungkin sendiri begitu ya. Ini khusus Indopol yang periode pertengahan Januari, gitu Mas Reza. Jadi saya coba menegaskan bahwa elektabilitas hasil survei Indopol pertengahan Januari itu kami menilai tidak menggambarkan peta sesungguhnya, makanya kami tidak rilis. Nah itu, jadi kami tidak melihat lembaga survei yang lain ya, karena masing-masing lembaga survei saya yakin dia telah melakukan kontrol dan melakukan kerja-kerja yang sudah benar. Kalau toh itu dirilis, ya itu hak daripada lembaga survei tersebut. Kalau Indopol sudah memutuskan tidak merilis, kira-kira gitu Mas Reza. Oke, apakah menurut Indopol ya, jika kita kaitkan dengan elektabilitas Capres-Cawapres begitu, apakah dari temuan ini artinya survei dari Indopol selama ini begitu ya, bisa menggambarkan bahwa ini pilihan-pilihan dari masyarakat ini masih bisa berubah-berubah, termasuk narasi satu putaran yang sulit realisasi. Bagaimana tanggapan Anda Mas Ratno? Ya, betul. Jadi itulah satu kesimpulan dari survei kami begitu ya, dari survei kami yang selama ini kami lakukan, atau kemarin 2 bulan kemarin kami survei tidak ada kendala dan hasilnya ada, kita coba rilis begitu, itu nggak ada masalah. Nah sekarang ini ada kami menduga ada anomali karena ada temuan tadi itu. Nah oleh karena itu ada beberapa, khususnya Jawa Timur kalau saya melihat, khususnya Jawa Timur yang memang ada temuan-temuan anomali di tingkat pemilih gitu. Kira-kira yang tadi saya sampaikan, dia memilih dengan tekanan, kemudian di salah satu paslon. Nah, kira-kira kalau seandainya nanti di hari H bisa jadi berubah kan begitu. Kemudian salah satunya dia tidak menentukan pilihan, justru kemudian dia tidak menjawab pilihan itu. Nah ini arah kemana kalau dari survei yang Jawa Timur itu kan 23 kurang lebih ya, 21 undecided voter. Dan itu bisa mempengaruhi peta elektoral di Jawa Timur, kira-kira begitu Mas Reza. Oke, Jawa Timur itu bisa dikatakan lumbung suara dari PDIP begitu ya, Mas Ratno. Bagaimana dengan temuan kami bagaimana dengan lumbung suara untuk paslon 02 dari temuan Indopol sejauh ini? Gimana Mas Reza? Ya, bagaimana temuan Indopol terkait dengan undecided voters yang angkanya cukup tinggi di lumbung-lumbung suara dari paslon 02? Kalau 02 justru naik signifikan gitu ya di daerah basis-basis pemilihnya PDIP misalkan ataupun Anies misalkan. Anies itu ada di daerah Using begitu ya, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu tinggi, bahkan sampai 60% begitu. Ini yang saya melihat ketika saya konfirmasi dengan temuan surveyor gitu lah, kira-kira begitu Mas Reza, ininya konteksnya gitu. Ini kok semacam ada keanehan begitu ya, kira-kira gitu. Jadi bisa jadi angka-angka ini akan dinamis, angka-angka ini akan berubah di saat hari H, kira-kira begitu. Oke, baik, saya kembali ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, kalau kita lihat dalam kurun 2 bulan terakhir ini, bansos turun, lalu juga PKH
turun, kabarnya juga ada subsidi pupuk separuh harga begitu. Apakah ini sangat erat kaitannya dengan komoditas elektoral? Seberapa besar ini akan mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat dalam ataupun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini, Mas Ihsan? Ya, tentu kalau tadi ya kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan politisasi bansos itu dilakukan secara terus-menerus, apalagi mendekati hari pemungutan suara dan bahkan masih dilakukan di masa tenang, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pemilih menggunakan hak suaranya begitu. Jadi memang rasanya itu jangan-jangan menjadi salah satu strategi ya untuk meyakinkan pemilih di tengah semakin dekatnya hari pemungutan suara. Akhirnya cara-cara yang dilakukan adalah politisasi bansos. Dan sebetulnya kan itu yang ingin dijaga ya di dalam undang-undang pemilu, jangan sampai upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara dan memunculkan salah satu pasangan calon itu sebetulnya yang dilarang dan tidak boleh diperbolehkan. Oke, Mas Ihsan, untuk 2024 ini kan anggaran bansos mencapai 450 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo bahkan sudah merencanakan bansos itu hingga pemilu putaran kedua untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Bagaimana menjaga ini agar bansos steril dari politisasi demi pemilu yang jujur dan adil? Singkat saja, Mas Ihsan. Ya, pertama jangan jadikan penyaluran bansos itu dilekatkan dengan citra diri, misalnya ya calon presiden atau wakil presiden atau pejabat negara yang memiliki konflik kepentingan dengan capres-cawapres. Kondisi hari ini kan Presiden Joko Widodo itu kan sangat berpotensi memiliki konflik kepentingan karena anaknya merupakan salah satu calon wakil presiden dari nomor urut 2. Jadi itu akan sangat berpengaruh sekali, dan kalau mau bansos itu disalurkan, jangan lekatkan itu dengan citra diri yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan capres-cawapres. Sesederhana itu saja sebetulnya, Mas Reza. Baik, kita akan pantau juga pengawasannya nanti seperti apa. Terima kasih Mas Ihsan Maulana dan juga Mas Ratno Sulistianto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.